Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Dalam program kita hari ini kita masih membahas tentang ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, di mana hari ini kita masuk pada ucapan bahagia yang ketujuh yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya yakin kita semua ingin berbahagia di dalam dunia ini. Salah satu yang harus kita lakukan dikatakan, jadilah orang yang membawa damai. Karena dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Tidak hanya agar kita berbahagia, tetapi membawa damai adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Karena dalam status kita sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan berkata, orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai anak Allah, maka membawa damai itu bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi merupakan sesuatu yang mutlak harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dunia hari-hari ini sedang diwarnai dengan kekacauan, suasana yang kacau. Ada huru-hara di mana-mana, apalagi di tengah kita menghadapi masa pandemi hari-hari ini. Tapi Tuhan mengharapkan sebagai anak-anak Allah kita hadir di dunia ini untuk membawa damai, untuk menciptakan perdamaian. Tidak harus kita bergabung dengan lembaga dunia yaitu PBB untuk menciptakan perdamaian, tetapi sebagai pribadi kita bisa menciptakan perdamaian di lingkungan sekitar di mana kita berada. Mungkin dalam kehidupan kita ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mau hidup dalam perdamaian. Contoh kasus misalnya ketika saudara bekerja di satu perusahaan, di lingkungan kerja saudara ternyata ada orang yang tidak suka dengan kita, sehingga setiap hari dia mencoba memancing emosi kita. Dia berusaha memancing kita untuk marah. Dia melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita kesel, yang membuat kita mulai emosi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kembali kepada contoh kasus tadi. Kalau ada orang di lingkungan kerja kita yang berusaha, yang memancing kita untuk marah, sengaja dia melakukan tindakan-tindakan yang mau menciptakan permusuhan antara kita dengan mereka. Dan kalau kita membalas perbuatan jahat orang itu, maka akan terjadi perselisihan, bahkan mungkin berujung kepada perkelahian. Nah, jika suasana pada saat itu tergantung kita, apakah akan terjadi perkelahian atau tetap hidup damai di lingkungan kerja kita, itu tergantung kita. Maka firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian. Kalau mereka berusaha memancing emosi kita, mari bersikap sabar di dalam kehidupan kita. Hari Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan, bagaimana kita diingatkan untuk tetap sabar. Walaupun mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang memancing emosi kita, yang menyulut amarah kita. Jika suasana perdamaian itu tergantung kita saat itu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka saya percaya dimanapun kita berada, kita akan hidup berbahagia. Karena ada kata bijak berkata, satu musuh kebanyakan, tetapi 1000 teman terlalu sedikit. Jadi apapun itu, mari kita berusaha hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala perkara.
Amin.